yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami. Sama-sama bertepuk tangan bagi Allah kita dong. Bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memberi. Sama-sama katakan. Engkaulah Raja atas dunia Yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak. Come on, clap your hands. Tuhan berjaya dan memberi. Saya mau jemaat aja dong, memuji Tuhan. Atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Tuhan berjaya dan memerintah untuk sama-sama. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Tuhan berjaya. Sekali lagi ya, dengan segenap hati naikkan pujian, katakan Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk. Kami terima janji-Mu Tuhan. Segala kutuk dipatahkan. Ada kebebasan, ada kemerdekaan. Sebab ada hadirat Tuhan di tempat ini. Dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Mari bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai hati bagi Dia. Katakan haleluya. 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 Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Amin. Bisa kasih kiri kanan Bapak Ibu Saudara salam tos smile yang paling manis pagi hari ini. Haleluya. Amin. Boleh duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam hadirat Tuhan, kita tetap terkonek sama Tuhan. Berapa banyak yang percaya bahwa Bapak kita itu adalah Bapak yang baik? Boleh lambaikan tangan. Berapa banyak? Saya nggak kelihatan sih, tapi saya percaya Bapak Ibu yakin bahwa kasih karunia Tuhan itu berlaku kemarin, sekarang, dan sampai selamanya. Amin. Kalau Bapak Ibu sepakat dengan saya bahwa Tuhan itu baik, kasih setianya itu berlaku di dalam kehidupan kita, sama-sama yuk kita angkat satu pujian ini. Terima kasih Tuhan.
berkati kita dengan limpahnya. Katakan, Dia baik. Dia memilih kita dalam Kristus Yesus. Dia baik. Menjadi anaknya sesuai kehendaknya. Dia baik. Terpujilah kasih karunia-Nya, mulia bagi kita di dalam Kristus Yesus selamanya. Bukan kebaikanku, bukan perbuatanku, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, hanya oleh kasih karunia, kasih karunia-Mu di dalam hidupku. Dia baik. Yang penerima kasih karunia Tuhan, mari sama-sama kita berikan kemuliaan bagi Dia. Hanya bagi Dia berikan tepuk tangan bagi Dia. Angkat pengagunganmu hanya bagi Dia pagi hari ini. Terpujilah Tuhan, Allah Bapa kita. Dia baik. Dia berkati kita dengan limpahnya. Dia baik. Dia memilih kita dalam Kristus Yesus. Dia baik. Menjadi anaknya sesuai kehendaknya. Dia baik. Terpujilah kasih karunia-Mu, terpujilah kasih karunia-Nya, mulia bagi kita di dalam
kita bangkit berdiri. Katakan Bapa, Bapa, Kau sangat baik, Kau baik. Panggil Dia Bapa. Terpujilah kasih karunia-Nya, mulia bagi kita di dalam Kristus Yesus selamanya. Terpujilah kasih-Mu Tuhan, mulia bagi kita di dalam Kristus Yesus selamanya. Jemaat saja katakan, bukan kebaikanku, bukan perbuatanku. Jemaat angkat suaramu. Biar ini menjadi satu pernyataan kita di hadapan Tuhan. Bukan kebaikanku, bukan perbuatanku, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu di dalam hidupku. Dia baik. Mari naikkan pengagunganmu hanya bagi Dia baik. Haleluya, yes Lord. Mari sembah Dia, Jesus. mari sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau teramat baik. Anggap di ruangan ini gak ada orang lain, hanya Engkau dengan Tuhan. Bawa segenap kehidupanmu, angkat setiap pengagunganmu, karena di dalam setiap keberadaan Dia Allah yang setia, Dia Allah yang mengerti engkau lebih dari siapapun yang ada mungkin di dalam keluargamu. Dia Allah yang mengenal pribadimu. Mari sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya.
Tuhan Dia Allah yang hadir di tempat ini. Pastikan engkau terkonek dengan Tuhan. Pastikan engkau terkonek dengan Roh Kudus karena Dia sedang mengerjakan satu perkara di dalam kehidupanmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau memagari aku dengan anugerah-Mu, rahmat-Mu seperti perisai di sekelilingku. Kau memagari aku dengan anugerah-Mu, rahmat-Mu seperti perisai. Cuma saja katakan rahmat-Mu, memagari aku dengan anugerah-Mu, rahmat-Mu seperti perisai di sekelilingku. Kau memagari aku dengan anugerah-Mu, rahmat-Mu seperti perisai. Katakan kau memagari aku dengan anugerah-Mu, rahmat-Mu seperti perisai di sekali lagi katakan rahmat. Kau memagari aku dengan anugerah-Mu, rahmat-Mu seperti perisai di sekelilingku. Hanya Engkaulah menjaga jiwaku, sahabat setia di dalam hidupku. Kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu membuat hatiku Percaya kepada Dia, katakan hanya Engkaulah penjaga jiwaku, sahabat setia di dalam hidupku. Kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu membuat hatiku percaya padamu. hanya Engkaulah. Semuanya Menjaga jiwaku, sahabat setia di dalam hidupku. kebaikan-Mu, Kau setia Tuhan, kesetiaan-Mu benar. membuat hatiku percaya padamu. Anda boleh duduk dalam hadirat Tuhan, tetap dalam sikap berdoa dan menyembah. Saya undang teman-teman tim perjamuan kudus ya, boleh standby di sini. Yes Lord, yes Lord. Terima kasih Tuhan. Saya mau ajak setiap kita semuanya, Anda yang di ruangan ini ya, maupun juga teman-teman yang menyaksikan program ibadah ini lewat live streaming di YouTube. Entah berapa puluh, berapa ratus kali mungkin kita telah melakukan perjamuan kudus ini, tetapi saya berdoa hari ini ada pewahyuan yang baru, ada jamahan dari kasih Tuhan yang tanpa syarat menyentuh kedalaman setiap hati-hati kita semuanya. Yang rindu mengalami seperti itu katakan amin. Ada seorang bapak yang dikatakan bapak yang bijaksana gitu ya. Saya turun di sini ya karena saya pengen ngomong kepada Anda semuanya. Bapak ini punya anak yang sangat bandelnya luar biasa.
dan sudah sampai mengarah kepada perbuatan kriminal sehingga anak ini berulang-ulang masuk penjara. Tetapi bapak yang sangat mengasihi anak ini, setiap kali anaknya dimasukkan penjara, bapaknya tebus. Bapaknya tebus sehingga anak ini bisa dibebaskan. Masuk penjara lagi, bapaknya tebus lagi. 2-3 kali seperti itu. Nah, bapak ini punya sahabat dan dia tahu persis pergumulan bapak yang punya anak yang terus-menerus masuk penjara ini dan ditebus terus juga berulang-ulang. Sahabat dari bapak ini ngomong begini, aduh anakmu ini bikin susah banget sih. Saya kasihan sama kamu deh bro. Ini sahabat bapaknya ya yang punya anak yang masuk penjara. Kalau itu anak gua, udah gua buang tuh anak. Begitu tuh. Tahu nggak bapak yang sayang kepada anak yang seringkali menebus anaknya keluar dari penjara mendengar perkataan sahabatnya ini. Tadi sahabatnya ngomong apa? Kalau itu anak gua, udah apa? Gua buang. Bapaknya ngomong begini, benar sih. Kalau itu anak elu, gua udah buang. Tapi ini anak saya. Anda tahu bedanya setiap kita semua dengan malaikat? Malaikat itu ciptaan mulia, betul ya? Tapi waktu malaikat berdosa, Tuhan buang. Waktu saya dan saudara berdosa, Tuhan turun dari surga menemui kita semuanya. Kalau mau tepuk tangan bagi kasih Tuhan yang luar biasa. Ya, berapa kali Anda, ini telunjuknya saya tunjuk ke saya, berapa kali Dev, kamu berdosa, kamu menyakiti hatiku kata Tuhan. Tapi selalu ada kesempatan kedua dan kesempatan kedua aku berikan untuk kamu. Hari ini kalau Anda bisa menarik nafas panjang, coba tarik nafas panjang. Lepaskan, katakan haleluya. Anda mau bilang itu karena kekuatanmu? Berdosa. Karena lagunya mengingatkan setiap kita semua hari ini. Anda bisa menjadi seperti hari ini, itu semua karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Siap untuk melakukan perjamuan dengan sikap hati yang berbeda hari ini, katakan amin. Kita beri tepuk tangan bagi dia sekali lagi. Arahkan tanganmu semuanya ya ke roti yang adalah tubuh dan anggur yang adalah darah Yesus. Kami berdoa Tuhan, ini bukan sekedar roti, bukan sekedar anggur. Waktu kami akan makan dan minum, kembali lagi ada terpaan kasih Tuhan yang tanpa syarat menyentuh setiap hati-hati kami semua. Di sini ada adik-adik, anak-anak kami semua, mereka boleh melihat iman, kepercayaan orang tuanya waktu mereka perjamuan kudus, waktu mereka menyembah Tuhan sejak dari tadi. Tuhan, aku berdoa ada impartasi Tuhan juga kepada anak-anak kids ini Tuhan, dan kepada setiap orang yang menyaksikan video ini dimanapun, apapun keadaan mereka, di mana saja mereka berada, apapun yang tengah mereka alami dalam hidup mereka, Tuhan, kuasa impartasi yang terjadi di ruangan ini kepada semua orang boleh menjamah juga. Setiap mereka yang ada di rumah, terima ya. Ayo Anda pun jangan di rumah, siapkan ya, entah air atau roti, kita melakukan perjamuan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang siap melakukan perjamuan kudus katakan amin. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan sekali lagi. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau memegang tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Dari awal katakan jemaat saja, kasih-Mu. Katakan mampukan jemaat melakukan. Bilang kepada Tuhan, tak bisa Kau menggenggam ingin lebih bersama-sama singar. Katakan, ku terhubung, ku terhubung
Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Haleluya. Katakan sama-sama. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau memegang tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Berapa banyak di sini yang sudah terlayani? Ada yang tertinggal? Angkat tangan di mana saja ya. Sudah semuanya terlayani? Sudah ya, puji Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri bersama saya mengundang tim bisa juga menerima ini ya. Yang adalah roti yang adalah tubuh Kristus, anggur yang adalah darah Kristus. Terima roti yang adalah tubuh, anggur yang adalah darah. Terima roti yang adalah tubuh, anggur yang adalah darah. Sepertinya saya perlu tisu, boleh dibantu nggak, kru? Ya. Mari angkat roti yang melambangkan tubuh Kristus. Dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Semuanya berdoa, semuanya berdoa. Bukankah roti yang akan kita makan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuhnya? Yang percaya katakan amin. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan. Mari kita angkat di atas kepala kita. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Firman Tuhan jelas katakan, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Beberapa second, detik, menit ini, ayo kembali ingat kasih Tuhan. Ingat kasih Tuhan, ingat kasih Tuhan. Bukankah anggur yang akan kita minum adalah lambang persekutuan kita dengan darahnya? Dan oleh bilur-bilurnya segala penyakit kita disembuhkan. Yang percaya katakan amin. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Tetap menyembah Tuhan. Ku hubung denganmu. Semuanya ya, katakan. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku. Berdaulat. Ayo angkat suara bersama-sama. Ku terhubung, semua katakan. Ku terhubung dengan. Ayo connect ke hatinya Tuhan. Jemaat terima ya. Tuhan bela. Tuhan bela. Tuhan menjamah hidupmu. Yes.
yang berdaulat atasku. Lagi semuanya sama-sama katakan, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Karya terbesar, katakan, pengorbanannya akui Bapak Ibu. Pengorbananmu selamatkan kita semuanya. Kepada Dia bilang, Engkaulah harta yang tak terbelah, yang ku miliki dan ku. Yesus Tuhan, Yesus Engkau ku kan. Kita angkat tangan bersama-sama Bapak Ibu, bersama malaikatnya. Kembali lagi katakan, karyanya yang terbesar, pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami anak-anak-Mu nih Tuhan, kami mau terus terhubung dengan-Mu. Yes, yes, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Katakan, ku terhubung. Sekali lagi semuanya, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Siap dengarkan firman ya Bapak Ibu. Yes, bela firman-Mu Tuhan. Katakan firman-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Tetap berdiri, saya undang adik-adik, anak-anak maju ke depannya. Kita doakan dan petugas asyir bisa mengumpulkan bekas perjamuan tadi ya. Kita tetap berdiri. Saya undang adik-adik untuk yuk maju ke depan. Yes, bagi Anda yang baru pertama kali hadir, ini yang sering kali kita lakukan at least sekali dalam sebulan, menghadirkan anak-anak ini semuanya. Sebelum mereka masuk dalam kelas, mereka diajak untuk nonton. Nonton apa? Nonton orang tuanya beribadah. Karena saya percaya action speak louder than word. Setuju? Kita boleh kasih ajar anak-anak baca Alkitab, nyembah Tuhan yang sungguh-sungguh, ibadah yang sungguh-sungguh. Mereka akan bisa keluar, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi waktu mereka melihat Anda sungguh-sungguh beribadah, itu akan mendarat di hati mereka. Dan mereka akan menjadi anak-anak yang semakin dikhususkan dan diberkati Tuhan. Oleh karena itu mari kita arahkan tangan kita ya kepada adik-adik ini. Tuhan, kami memberkati semua adik-adik, semua anak-anak rohani kami. Utara, Tuhan Yesus, barat, timur, selatan. Kepada mereka semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini adik-adik, anak-anak, dengarkan apa yang Pak Sudev bilang. Firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak-kakak di kelas nanti, itu akan memberkati kalian. Firman yang kalian dengar hari ini, kalian akan ingat-ingat berbelas-belas, berpuluh-puluh tahun, dan itu akan menjagai kehidupanmu. Sehingga engkau akan menjadi anak-anak yang sangat-sangat diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan. Firman itu akan menjaga langkah-langkah kaki kalian. Para orang tua amenkan di sini, kakak-kakak guru amenkan di dalam nama Yesus. Mereka bisa konsen, mereka bisa fokus,
Mereka boleh merasakan jamahan Tuhan hari ini dalam ibadah yang akan berbeda. Kelas yang akan berbeda. Kakak-kakak guru akan diurapi Tuhan. Kakak-kakak guru juga terima ya. Fani, Dewi ya, Kak Yudit, setiap Anda kalian semuanya terima urapan yang baru dari Tuhan. Menjamah kalian sehingga kalian mulai memiliki hati Bapa, hati gembala, hati Tuhan bagi anak-anak ini. Yang sepakat melepaskan berkat Tuhan dan memperkatakan anak-anak ini akan menjadi anak-anak yang perkasa di bumi. Ayo dengan iman kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus sama-sama. Tuhan berkati ya sayang. Silakan kembali lagi, Tuhan berkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya. Beri tepuk tangan buat tim FJ Praise. Thank you Ciake. Udah melayani Dina, Ica. Terima kasih sekali. Saya boleh duduk? Aduh kok bolehnya sedikit ya. Haleluya. Hari ini, katakan hari ini. Ada satu hal yang kita lupakan ya. Yuk kita angkat Alkitab kita bersama-sama ya. Gak apa-apa sambil duduk. Inilah kabar baik. Semua katakan. Inilah kabar baik. Bukan oleh perbuatan saya dibenarkan, saya diubahkan. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya, bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. Semua bilang, people is our mission, connect with God and make disciple. Beri tepuk tangan buat firman Tuhan. Kasih semangat kepada saya juga yang agak kurang sehat, tepuk tangan lagi. Terima kasih. Kita akan masuk dalam satu tema yang luar biasa sekali. Saya tadi berdoa selama tadi Sister Ake, teman-teman tim Praise menyanyi dan menyembah Tuhan. Temanya by the way anyway dalam bulan ini tema yang baru judulnya Wonders. Katakan Wonders. Apa Wonders? Keajaiban. Ya, tanda-tanda heran. Dan tadi saya waktu kita nyembah Tuhan saya langsung tumpang tangan ke telinga saya kanan dan kiri. Saya sudah hampir 1 bulan ini kembali lagi kumat ya. Saya punya alergi pilek. Nah, alerginya itu cukup membuat parah gitu ya. Itu pileknya, dahaknya lari ke saluran telinga sebelah kanan dan menutupi apalah namanya gitu kan. Sehingga saya dari tadi itu kalau seandainya saya nyanyi, saya bersuara, even sekarang pun saya ngomong, saya bukan seperti ada di ruangan ini teman-teman semuanya gitu kan. Dan saya berdoa Tuhan firman ini akan berbicara tentang keajaiban Tuhan. Saya percaya saya akan mengalami juga keajaiban Tuhan. Yuk ditepukin tangan boleh teman-teman semuanya. Katakan wonders. Bersambung dari Yosua, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ini subtemanya adalah God creation, ciptaan Tuhan. Ya, bersambung dari Yosua 10. Ketika Yosua menduduki bagian selatan Kanaan, ya. Di pasal 11 nanti kita akan lihat beberapa ayatnya teman-teman semua Bapak Ibu. Yosua lanjut menduduki bagian utara Kanaan. Setelah merebut Kanaan selatan, di pasal 11 Yosua merebut Kanaan utara. Daerah Kaliurang sanalah gitulah. Setelah Padang Tritis dimenangkan gitu kan. Kalau orang Jogja tahu utara, timur, selatan gitu. Saya awal-awal datang ke Jogja bingung gitu ya. Di mana Jalan Godean sebelah barat, bingung saya gitu ya. Gimana caranya sekarang sudah tahu gitu kan. Nah kembali lagi seperti yang kita bisa lihat teman-teman semuanya. Dari Yosua 11 ayat yang ke-23. Boleh baca sama-sama, demikianlah 23. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu sesuai dengan segala yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Nah perhatikan di akhir pasal ini ya ditegaskan, semua bilang ditegaskan. Yosua berhasil menduduki seluruh negeri. Dan semua raja dalam tiap-tiap kota berhasil Yosua kalahkan. Nah ayat ini merupakan bukti completion. Semua bilang completion. Dari apa yang Tuhan janjikan teman-teman kepada Yosua. Dan di Yosua 1 ayat 3 dikatakan, boleh baca lagi sama-sama 2-3 ya. Setiap tempat yang akan
Semangat dong, setiap tempat, ulangi. 2, 3. Setiap kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Terus saudara, ini yang saya mau sampaikan. And God fulfill his promise. Ingat nggak khotbah saya minggu kemarin, hendaklah kita menjadi pribadi yang mengerjakan tanggung jawab dan panggilan Tuhan itu harus sampai tuntas, ya kan? Itu yang saya sampaikan minggu yang lalu. Completion itu tidak hanya berbicara tentang exciting atau bersemangat di awal-awal. Mengapa? Karena demikianlah Tuhan mau anak-anaknya hidup di dalam panggilannya secara maksimal. Semua bilang maksimal. Tidak setengah-setengah, guys. Tidak di tengah jalan berhenti dan mogok. Dulunya semangat dan berapi-api. Sekarang memble, demanding, high maintenance, moody, semua semoga masih ingat ya khotbah saya minggu yang lalu. Nah, teman-teman perhatikan dari Yosua pasal 1 sampai pasal yang ke-11 Bapak Ibu, begitu banyak sekali ternyata wonders, semua bilang wonders. Wonders demi wonders yang Tuhan kerjakan bagi bangsa Israel. Tuhan tidak pernah berhenti berfirman. Itu keajaiban Tuhan tentunya. Tuhan tidak pernah berhenti menyertai Yosua. Itu keajaiban Tuhan. Tuhan ikut berperang. Semua katakan wow. Bayangkan kalau Tuhan yang berperang. Tuhan menyatakan keajaiban-keajaibannya bagi Yosua and the gang. Gitu loh teman-teman semua. Terhadap bangsa Israel. Tetapi pertanyaannya, apakah Anda di sini yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, teman-teman praise yang ada di sebelah kanan saya, gitu kan, setiap Anda semuanya lah ya. Pertanyaannya begini, apakah Anda juga mau? Mau apa Pastor Dev? Apakah Anda mau memiliki perjalanan bersama dengan Tuhan yang dipenuhi keajaiban Tuhan? Berapa banyak yang mau? Semua katakan ye. Ayo tepuk tangan bagi Tuhan sekali lagi. Tentu mau dong. Ya enggak sih? Maulah saya. Mau banget. Makanya tadi saya bilang, Tuhan ayo dong. Saya pengen mengalami nih kesembuhan ilahi atas telinga saya. Pendengarannya udah pasti turun mungkin sekitar 20-30% nih teman-teman semuanya. Gitu ya. Bukan sekedar melihat wonders terjadi dalam hidup orang lain saja. Saya ingin mengalaminya Tuhan. Ada amin di sini? Anda juga perlu mengalaminya. Bahkan bukan sekedar menuntut Tuhan menyatakan wondersnya. Tapi ayo ikut mengambil bagian dalam wonders yang Tuhan nyatakan dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Ini objektif ya, tema bulan ini nih kawan-kawan semuanya. Yaitu doa saya bulan Juli, katakan bulan Juli. Menjadi bulan di mana hal-hal ajaib yang dari Tuhan nyatakan bagi setiap kita semuanya. Ini yang pertama. Tetapi selanjutnya kita tidak hanya mengalami mujizat-mujizatnya Tuhan saja, tapi kehidupan saya dan saudara menjadi mujizat bagi banyak orang. Aminnya kok setengah hati begitu. Ayo tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan dong. Nah lebih jelasnya, sebenarnya apa itu wonders? Bagaimana wonders itu bekerja sih? Izinkan saya memberikan dasar tentang pengertian wonders ini. Di minggu pertama ini lebih dulu ya kawan-kawan. Sebelum kita belajar dari minggu ke minggu pengertian yang lebih dalam. Izinkan saya memberikan dasar ini. Supaya nanti siapapun yang akan khotbah gitu kan ya. Ada Pastor Dev, ada Dev Rustanto, ada Dev, ada Heni Sukmawati gitu kan. Brother Edi dan siapapun akan lebih mudah pastinya gitu kan. Saudara dengar ya, kata-kata wonder sebenarnya hanya diucapkan satu kali saja loh. Di kitab Yosua ini. Berapa kali? Hanya sekali. Jadi apa pentingnya kau Devna? Dengar saudara-saudara semuanya. Tetapi pola keajaiban Tuhan, saya ulangi. Pola keajaiban Tuhan ini terus terulang sepanjang kitab Yosua.
di lain pasalnya. Nah saudara lihat Yosua 3 ayat yang kelima. Yosua 3 ayat yang kelima. Kita baca bersama-sama boleh ya. 1, 2, 3. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu. Apa? Kuduskanlah dirimu sebab besok. Kapan teman-teman? Besok kapan? Besok ya terus apa? Akan melakukan perbuatan ini wonders nih, perbuatan yang ajaib di antara kamu. Nah perbuatan yang ajaib yang diberi huruf lebih tebal itu saudara-saudara, bahasa aslinya itu adalah pala. Semua bilang pala. Bukan palalu ya, pala. Semua katakan pala. Nah, apa arti pala ini saudara-saudara semuanya gitu kan, ini luar biasa. Berarti sesuatu yang melebihi kemampuan manusia, itu pala. Melebihi apa? Kemampuan kita semuanya. Sulit dimengerti oleh akal manusia, itu pala. Sesuatu yang menakjubkan dan istimewa, itu apa? Pala. Saya mau memastikan Anda semuanya boleh mengikuti apa yang saya sampaikan ini dalam sikap doa saya kepada Anda semuanya. Ini dahsyat nih, enggak main-main loh kawan-kawan semua. Pala itu adalah perbuatan ajaib Tuhan, wonders, bahasa aslinya adalah tadi saya sudah katakan pala yang artinya tidak hanya kepada Yosua, Tuhan akan lakukan pala demi pala demi pala. Sesuatu yang di luar akan manusia, kemampuan manusia dan akal manusia di luar batas kemampuan kita. Tetapi sesuatu yang saya mau bilang wow. Karena pala ini juga akan kita alami di bulan ini. Di tahun 2024 ini. Sebelum berakhir siapapun Anda semua ya, saya nggak bisa sebutkan satu persatu nama demi nama di tempat ini. Saya berdoa Anda mengalami pala-palanya Tuhan. Anda mengalami tanda-tanda ajaibnya Tuhan. Ayo mana tepuk tangannya bagi Tuhan. Yang mau mengalami pala dari Tuhan katakan amin. Semua bersorak katakan haleluya. Semua bersorak haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Saya nggak bisa dengar banget nih suara dia. Ku rasakan, katakan kuasa yang tak terbatas. Katakan, ku yakin Kau nyata di sini. Apa kata-kata dari lagu ini? Kemenangan terjadi di. Lagi semuanya, ayo katakan ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Tuhan aku berdoa Tuhan, biar wonders, keajaiban Tuhan, pala ini, hal yang di luar akal, di luar kemampuan, yang sungguh-sungguh Tuhan kami tahu kami gak akan pernah bisa lakukan, terjadi di tempat ini, dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terjadi di sini. Ini masih dasar nih teman-teman. Ini masih dasar loh. Belum ke poin-poin sesungguhnya yang saya mau sampaikan pada hari ini. Ternyata wonders itu tidak hanya bisa dikerjakan oleh Allah saja. Dengar baik-baik. Tapi ada sebuah fakta menarik. Bahwa ternyata manusia juga, saya dan saudara bisa mengambil bagian di dalamnya. Maksudnya gimana Pak Sude? Pengen ngerti sih. Nah ini saya jelaskan. Dalam perjanjian lama, pala diucapkan 13 kali dengan dua makna yang berbeda yang saling mendukung satu dengan yang lain. Pala dari sisi Allah, dari sisi manusia, 10 kali pala dijelaskan dalam konteks perbuatannya yang ajaib, mujizat Tuhan, intervensinya Tuhan dan firman-Nya Tuhan. Semua Tuhan yang kerjakan untuk menolong umatnya dalam berjalan menuju menggenapi janjinya. Berapa kali? 10 kali. Tetapi Anda perlu simak ya, perhatikan ini teman-teman semuanya. Dalam perjanjian lama disebut juga 3 kali pala
Dalam konteks manusia yang memenuhi perjanjian melalui persembahan, 1 kali peace offering dan 2 kali burnt offering. Apa ini? Nanti saya jelaskan ini. Apa hubungannya antara keajaiban Tuhan dan persembahan manusia? Ayo coba Anda ulik dan ikut berpikir. Ya, apa hubungannya ya? Keajaiban Tuhan 10 kali dengan 3 kali pala yang berbicara tentang ucapan syukur, persembahan. Saya jelaskan di sini. Dari sisi Allah, dengar baik-baik. Pala adalah keajaiban yang memang, semua katakan yang memang. Hanya Dia yang bisa melakukannya. Tadi saya udah ulangi itu berulang-ulang dengan tujuan seperti yang tadi saya sampaikan. Untuk membawa umatnya, saya dan saudara, kepada penggenapan janjinya Tuhan. Tuhan menyatakan mujizat, menyatakan hal-hal yang di luar dari kemampuan kita, saudara-saudara semua. Di luar hal logika kita, Tuhan mau lakukan itu supaya kita mengerti bahwa ada janji Tuhan yang menyertai kehidupan saudara. Tetapi pala bagi manusia artinya adalah manusia, saya dan saudara bisa juga turut serta. Semua bilang turut serta. Turut serta apa Pak Sudev? Mengambil bagian dalam keajaiban-keajaiban Tuhan tadi. Nah, di saat kita mengagung-agungkan Tuhan, jangan anggap enteng praise and worship, meskipun tadi durasinya mungkin sekitar 20-25 menit saja. Jangan anggap enteng saudara. Istilah yang dipakai itu adalah burnt offering, korban bakaran. Bukan kebaikanku, apa tadi? Bukan perbuatanku. Apalagi kata-katanya? Tuh. Mungkin Anda datang di sini mendengar lagu Bapa, Engkau sangat baik. Ada yang berbicara, emang lu lagi ngalami kebaikan Tuhan, bukannya sebaliknya. Tapi ada burnt offering, korban bakaran yang kita naikkan, yang kita bisa bilang gak peduli deh. Gimana keadaan saya, yang aku percaya bahwa Tuhan amat sangat baik. We cannot spell G-O-O-D, dibaca apa? Good without G-O-D. God. Ada amen. Jadi kebaikan Tuhan, kebaikan itu hanya kita bisa dapatkan seutuhnya hanya dari kebaikan Tuhan. Tidak ada yang lain. Dan terbukti kebaikan Tuhan. Anda masih ada di sini karena Tuhan baik buat setiap kita semuanya. Come on, tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi saya beri contoh nih, ingat gak kisah Musa, Harun dan Hur dengan bangsa Israel yang berperang dengan bangsa Israel. Ada yang tahu kisah ini? Teman-teman semuanya, Bapak Ibu. Coba, untuk ini saya mengajak kita sekarang buka, saya lihatnya Anda lagi buka HP dan saya yakin sekali Anda bukan lagi lihat sosmed, tapi lagi catat khotbah gitu kan, karena kita sudah komit 1 bulan lebih ini untuk setiap kita semuanya, every leaders, L1, L2, L3 dan seluruh jemaat mencatat khotbah siapapun yang berkhotbah di tempat ini. Sekarang buka sama-sama dengan saya, saudara-saudara, Keluaran 17. Yuk buka ya, nggak ada soalnya di PPT ya. Keluaran 17. Sampai di sini bisa mengikuti nggak apa yang saya sampaikan? Mari kita lihat ya, Keluaran 17, ini contoh yang sangat-sangat valid sekali tentang apa yang saya lagi jelaskan tentang pala ini. Keluaran 17 ayat yang ke-11 sampai 13, nanti kita lompat ke 15 dan 16. Yang sudah dapat kita tersebut katakan amin. Ayat 11, dan terjadilah 1, 2, 3. Apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah, bayangkan ya, apabila apa tadi? Musa mengangkat tangannya, si Israelnya, wah keren banget. Dia. Sakti banget. Waktu Musa apa? Angkat tangan. Bayangkan tuh seperti itu. Tetapi apabila, Musa turun tangan, lebih kuatlah Amalek bangsa Israel. Hancur lebur. Jadi apa yang harus dilakukan saudara semuanya? Maka ayat 12, penatlah. Ini kan peperangan ini enggak hanya semenit 2 menit, enggak 1 jam 2 jam. Berhari-hari. Penat dong tangan Musa.
Sebab itu baca dengan semangat 2-3, mereka, siapa mereka? Harun, Hur dan Musa sendiri. Mengangkat apa? Mengambil sebuah batu, diletakkan di bawahnya nih batu nih. Ya, high chairnya bagus banget ya. Terus sesudah supaya ia duduk di atasnya, Harun dan Hur apa? Menopang kedua belah tangannya Musa, seorang di sisi yang satu, sehingga tangannya tidak bergerak turun atau bergerak naik. Bergerak naik sampai matahari terbenam. Sampai di sini paham? Halo? Yang di belakang paham? Apakah yang membuat Israel menang itu adalah Musa? Karena dibantu Harun dan Hur, atau gara-gara Yosua memang jago banget berperang sehingga mereka menang? Pertanyaan lagi, apakah gara-gara Musa, maaf ya selengehannya, mengangkat ketiaknya sehingga bangsa Israel menang? Tapi kan tadi waktu tangannya Musa turun, waktu tangan Musa naik, mana? Nangkep kepala di sini. Ayat yang ke-13, lihat. Demikianlah, baca 2-3. 15 lebih kuat dong. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ayat 16 ini lebih jelas nih, 2-3. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun temurun. Siapa yang berperang? Siapa yang berperang? Sendirian? Tidak. Bersama Musa, Harun, Hur, Yosua dan bangsa pilihannya. Apa yang saya mau bilang? Baca quote-nya. When God made a promise, wonders are always in the package. Our part is to praise and trust Him fully. That's how we take a part in the wonder. Ketika Tuhan berjanji, keajaiban-keajaibannya selalu jadi bagian dari janji itu. Nah, bagian kita adalah memuji dan percaya kepadanya sepenuhnya. Itulah cara kita mengambil bagian dalam keajaibannya. Kata singkatnya begini nih, Tuhan gak mau mengerjakan keajaibannya sendirian. Dia mau memakai setiap kita semuanya untuk menyatakan kuasanya. Sekali lagi yang percaya dan mau katakan amin. Jadi sekarang seharusnya Anda sudah setidaknya bisa menjawab pertanyaan ini dan kita dapat menyimak ayat-ayat selanjutnya. Ini bagaimana cara wonders bekerja dalam kehidupan manusia. Saya bantu jelaskan teman-teman semua. How does wonders work? Ada 3 ayat. Saudara perhatikan 3 ayat di bawah ini. Perhatikan kalimat yang dibuat tebal dari setiap ayat. Itu dari ayat-ayat ini ada pola. Sekali lagi semua bilang pola yuk. Pola apa dalam tanda kutip ya? Tak dalam tanda kutip yang seperti tadi saya sudah katakan bagaimana Tuhan mengerjakan wonders-Nya. Semoga nih Anda punya antusiasme untuk belajar sesuatu kebenaran ini nih dari minggu ke minggu. Yosua pasal yang ketiga, ayat yang kelima berkatalah Yosua kepada bangsa itu. Baca sama-sama, kuduskanlah 2-3. Sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Yosua 3 ayat yang ke-5. Perhatikan tadi ya, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib. Nah, di Yosua 7 ayat 13 saya bacakan bagi Anda. Bangun, diulangi nih, kuduskanlah bangsa itu dan katakanlah kuduskanlah kedua kalinya di ayat ini. Dirimu untuk kapan? Esok hari. Sebab demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Hai orang Israel, ada barang-barang yang dikhususkan di tengah-tengahmu. Kamu tidak akan dapat bertahan menghadapi musuhmu. Sebelum barang-barang yang dikhususkan itu kamu jauhkan dari tengah-tengah kamu. Yosua 11 ayat 6. Giliran Anda membacanya. 2-3. Dikatakan apa? Janganlah takut menghadapi mereka. Terus
Sebab, nih perhatikan lagi kan. Yes. Sebab besok kira-kira waktu ini aku menyerahkan mereka mati terbunuh semuanya kepada orang Israel. Kuda mereka haruslah kamu lumpuhkan dan kereta mereka haruslah kamu bakar dengan api. How do wonders work? Yang pertama dan selalu pasti adanya, ini salah ketik nih, bukan work. Tapi Anda tahu nggak apa yang saya mau bilang? Word. Firman. Bagaimana cara keajaiban Tuhan bekerja? Selalu diawali dengan firman. Semua katakan firman. Jadi bukan work ya. Word selalu diawali dengan firman. Di ayat-ayat tadi dikatakan berkatalah Yosua. Seperti yang Tuhan mau Yosua katakan tentunya di Yosua 3:5 tadi tuh. Selanjutnya dikatakan demikianlah firman Tuhan. Di Yosua 7 ayat yang ke-15. Tadi saudara semuanya. Lalu ini saya udah klik yang ketiga kali nggak jalan juga nih. Lalu Tuhan berkata di Yosua 11 ayat yang ke-6. Word. Firman, jadi nggak bisa kita hanya klaim demi klaim saja. Nih, listen, perhatikan ke saya. Jangan hanya kita jadi orang Kristen yang hanya ngeklaim tanpa ada dasar firmannya. Orang Kristen seringkali senang begitu tuh, ngelihat mobil bagus dalam nama Tuhan Yesus. Datang ke exhibition dalam nama ini Vespa gua mau banget di dalam nama Yesus. Senggol dikit. No, nggak bisa jadi kidding seperti itu kawan-kawan. Harus ada dasar firman-Nya. Yang kedua, saudara-saudara semua, gimana tanda-tanda ajaib bekerja dengan luar biasa, saudara-saudara, yaitu apa? Preparation. Sebelum mengerjakan keajaiban di luar kita, perhatikan ini, Tuhan selalu, semua bilang Tuhan selalu. Selalu apa Pak Sudev? Mempersiapkan kita dari dalam dulu. Halo, kenapa kita seringkali saya ngomong di mimbar ini, hidup kita kok hanya gini-gini terus karena mungkin kita tidak mau dipersiapkan oleh Tuhan. Kita hanya cukup duduk manis di sana, menghangatkan kursi gereja, going nowhere. Hanya mengharapkan pertumbuhan kerohanian Anda di 2 jam at least di sini. After that, bye-bye Tuhan. Nanti ketemu lagi ya, saya store muka minggu depan lagi. That's why kita tidak pernah mengalami keajaiban Tuhan. Waktu konseling ya Pak Edwin, yang selalu kita sampaikan adalah capek gua. Kering gua. Kok kayaknya gini-gini aja ya. Anda gak menyadari sebenarnya Tuhan lagi mempersiapkan diri Anda dengan hal-hal yang Anda perlu siap susah, siap melangkah, dan siap setia minggu yang saya sampaikan. Kalau Anda respon 3S ini, siap apa? Susah, siap melangkah, siap setia, lihat tanda-tanda ajaib akan menyertai kehidupan Anda. Come on, tepuk tangan, come on. Preparation, saudara-saudara semuanya. Ayo berubah, semakin hidup dekat dengan Tuhan. Be ready guys, siap sedia. Ketiga adalah hope. Tuhan selalu memberi kita antusiasme untuk menanti wonders yang akan terjadi di hari esok. Makanya tadi kan saya bilang kata-kata besok itu tadi diulang berkali-kali ya teman-teman semuanya. Esok hari akan terjadi keajaiban. Esok hari akan keajaiban. Ini off the record yang gak tahu ya, saya mau jauhkan ini gimana nanti tag. Tahu nggak saya dapat rema dari ayat ini? Dikatakan, kuduskanlah dirimu Dev, besok aku akan melakukan perbuatan ajaib. Saya mendengar kata-kata besok itu langsung saya gambarkan AFGF Conference. Saya berdoa biar saya jadi seperti Musa. Bersama dengan tim pres yang ada Harun dan Hur, perbuatan ajaib akan dinyatakan. Nanti kalau saya pulang dari AFGF Conference saya akan bersaksi tentang perbuatan ajaib Tuhan. Saya udah dapat remanya hari ini, minggu ini. Itu yang saya bilang, preparation. Itu yang saya bilang, hope. Hope ini berbicara tentang antusiasme. Orang Kristen kalau tidak antusias, something wrong. Orang Kristen kalau dengar firman Tuhan hanya, something wrong guys. Karena Tuhan bilang, be
ready. Besok hari ada hope yang terbangun yang harusnya setiap minggu demi minggu. Kita dengarkan firman ini dan kita mendapatkan pengharapan bahwa yes, benar kata Pak Sudev, benar doa leaders tempat ini. Bulan Juli akan menjadi bulan keajaiban Tuhan yang saya akan alami dalam kehidupan saya dalam setiap aspek. Beri tepuk tangan bagi Tuhan sama-sama. Nah, inilah yang akan kita bahas sepanjang bulan ini. Tadi saya minta waktu ya, kan tadi saya udah jelas-jelasan ngomong minta waktu ya. Untuk saya membangun dasar dulu untuk di minggu ini sehingga nanti siapapun yang akan khotbah akan running well. Dan kita akan lihat Tuhan bekerja lebih dahsyat lagi. Tema-tema ini nih, minggu ini katakan minggu ini. Hari ini katakan hari ini, itu tuh yang kita akan sama-sama dengarkan. Yaitu God Creation. Minggu kedua saudara-saudara, minggu depan bertema apa? Wonders of God Masterpiece. Keajaiban mahakarya Tuhan bukan kita-kita. Bukan hamba-hamba Tuhan yang kita anggap sakti. No, but God. Only God. Minggu ketiga kita akan belajar tentang apa? Baca sama-sama. Wonder of God, redemption. Selalu ada harapan, hope untuk hari esok. Dan minggu terakhir, kalau kita masih diberi umur panjang. Betul ya? Kita akan belajar wonder of God's people. Tanda-tanda yang mengikuti orang percaya. Semoga tidak ada satupun yang bolos kuliah di bulan Juli ini. Setiap minggu Anda hadir dan nanti isi di depan NEREM, nomor induk mahasiswa di fakultas mana tanda tangan dan Anda keluar di tempat ini dapat nilai A. Tepuk tangan buat Anda semuanya juga. Exciting, yes, be ready. Kalau Tuhan sudah berfirman pasti akan terjadi seperti yang kita lagi dengar dan belajar guys. Mungkin Anda di sini mendengar hanya tapi saya berdoa. Biar firman ini apa yang sudah ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Di I care akan terdengar kesaksian demi kesaksian di mana Tuhan akan bekerja wondersnya dalam kehidupan Anda semuanya. Itu doa saya bagi setiap Anda. Coba diamenkan sekali lagi. Semua katakan God creation. 10 kali lebih kuat, God creation. Ini yang saya akan bahas. Mungkin saya hanya perlu waktu 10-15 menit saja ya. Pasang safety belt, saudara-saudara. Kita speed up sama-sama. Listen, tidak ada contoh yang lebih tepat untuk mengenal tentang permulaan dan firman yang menciptakan daripada kisah tentang keajaiban penciptaan Tuhan di awal-awal dunia dijadikan. Sebab, dengar ini, pertama kali Tuhan memperkenalkan dirinya di Alkitab, itu adalah dengan perkataannya. Saya ulangi, Tuhan memperkenalkan dirinya di Alkitab yang Anda pegang di HP Anda atau apapun device yang Anda pegang. Yaitu lewat perkataannya. Dan teman-teman semua ini penting nih, semua katakan ini penting. Mengenal kuasa dalam perkataan Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Sekali lagi saya ulangi, mengenal kuasa dalam perkataan yang menciptakan segala sesuatu. Ini akan membantu kita untuk mengenal pribadinya yang besar dan ajaib. Sekaligus kita pun akan mengalami kuasa dalam perkataannya. Saya mau challenge iman Anda sebentar. Setelah firman Tuhan dibagikan ini, perkatakan firman dalam hidupmu. Perkatakan firman kepada sakitmu. Perkatakan firman kepada pergumulanmu. Perkatakan firman kepada bisnis usahamu. Katakan firman kepada hubungan dalam keluarga yang mungkin sudah going down. Seperti telur di ujung tanduk. Perkatakan apa? Firman. 2 saja. Saya nggak mau panjang-panjang untuk bagian ini ya. 2 saja saudara-saudara semua. Hanya ada 2 hal yang saya mau kita bisa tangkap dari keajaiban penciptaan Tuhan. Ini dahsyat saudara-saudara semuanya. Yang pertama adalah God speak. When God speak, wonder happen. Ada amin. Waktu Tuhan berfirman, tanda-tanda ajaib terjadi. Berfirmanlah Allah. Jadilah terang. Terang itu jadi tidak? Jadi. Kejadian 1 ayat 3.
berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala. Jadi cakrawala? Jadi. Kejadian 1 ayat 6. Ayat 9, berfirmanlah Allah, jadilah namanya lautan dan daratan. Jadi. Kejadian 1 ayat 11, berfirmanlah Allah, jadilah tumbuhan, pohon dan buah-buahan. Jadi. Terus saudara, berfirmanlah Allah dari Kejadian 1:14, jadilah langit terang siang dan malam. Jadi, seperti apa yang Tuhan firmankan. Kejadian 1 ayat 20, berfirman Allah, biarlah air berlimpah dengan binatang yang hidup dan burung-burung terbang di atas bumi di bawah kubu langit. Jadi, Kejadian 1 ayat 24, berfirman Allah, biarlah bumi mengeluarkan makhluk hidup menurut jenisnya, ternak, binatang melata, dan binatang buas di bumi menurut jenis-jenisnya. Dan jadilah demikian. 7 kali Allah berbicara, 7 kali keajaibannya terjadi. Semua bilang, wah. Apa yang saya mau katakan? Ada kekuatan, kuasa, keajaiban dalam kata-kata yang Allah ucapkan. Dan ucapan Tuhan selalu disertai dengan kemampuannya untuk mewujudkan apa yang dia katakan. From nothing to something, dari yang gak ada menjadi sesuatu yang eksis. Halo ibu rumah tangga, Anda hilang pengharapan melihat anakmu yang going worse dalam sifat karakter mereka. Udah bohwat kok Dev. Gak tahu tuh. Mungkin malaikat datang pun juga dia gak bisa bertobat. Cabut kata-kata itu. Gantikan dengan firman. Seperti lagu tadi. Aku adalah anak Tuhan, anakku juga adalah anak Tuhan. Dari yang tidak bisa engkau lihat harapan, Tuhan akan mengerjakan pemulihan kepada anak-anakmu. Cepat buru-buru datang ke iCare, ke gereja ini. Berikan kesaksian karena firman ini menjadi rema dalam kehidupan Anda. Beri tepuk tangan bagi Tuhan dulu saudara. Karena firman-Nya bukan sekedar janji yang diam atau pasif. Berandai-andai dalam prosesnya. No. Tapi firman-Nya adalah janji yang hidup. Yang ada di dalam saya dan saudara. Sebentar sadari, firman-Nya itu ada di dalam siapa? Ada di dalam siapa? Lihat kanan kiri bilang, di dalam kamu. Dan firman-Nya itu punya kuasa menciptakan. Pak Icu, Bu Icu, Pak Robi, Kak Ineke, firman yang membuat from nothing to something itu ada di dalam diri Bapak Ibu. Waktu engkau memperkatakan kepada anak cucumu lewat sikap doa dan perenungan firman-Nya sendiri, firman itu akan bekerja buat anak cucumu. God bless you. Mulai hari ini, tadi saya katakan, pahami hal ini, mulai hari ini kita bisa mengandalkan firman untuk menciptakan, menjadikan dalam hidup kita sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Mungkin jalan keluar yang kita lagi sangat-sangat butuhkan dan gumuli dalam waktu-waktu terakhir ini. Peluang-peluang usaha yang selama ini tertutup terus, kesembuhan dari sakit, pemulihan hati dan batin yang selama ini mungkin mengikat, solusi-solusi konflik di dalam keluarga. Waktu kita memperkatakan firman dengan iman, hal itu akan terjadi seperti yang kita imani. Jadi mulai hari ini, katakan mulai hari ini. Lihat kanan kiri senggol, bilang mulai hari ini ya. Hafalkan janji Tuhan. Ci, lucu saya ngeliat Ci. Betul Ci, kayaknya Pak Didi perlu Ci. Hafalkan janji Tuhan Pak Loka. Perkatakan dengan iman dan sikap doa. Karena firman Tuhan jelas. Bagi manusia mustahil. Tapi kata firman Tuhan Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya berdoa ya. Saya melayani di mimbar bundar ini dari roh saya kepada roh Anda. Iya Kodev, susah kayaknya. Papaku berubah. Susah mamaku berubah. Aduh gimana ini ya, umurku udah bertambah sekian ini, aku gak ada terobosan. Bagi manusia mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
Bagi kita yang tengah mengalami berbagai persoalan hidup, perkatakan firman ini. Filipi 4 ayat 13, tahu Bing ayat ini, saya tahu ini ayat mas kamu. Through Christ that strengthen me, we can do all things. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bagi Anda para orang tua, opa oma di tempat ini yang khawatirin masa depan anak-anak Anda, imani dan hidup di dalam sikap doa dan perkatakan Mazmur 37 ayat 25. Ada yang tahu? Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, anak cucunya meminta-minta roti. Selamat datang kembali tante, mamahnya Cindy ya, tante. Hai. Iman ini tante, anak cucunya tante diberkati Tuhan, tidak akan pernah meminta-minta karena tante takut akan Tuhan. Tepuk tangannya jangan segitu, come on. Atau ayat ini nih, Pak, saya pengen kenalan nanti Pak yang baju kotak-kotak ya Pak ya. Saya Dev Rustanto Pak, selamat datang Pak. Pak dari mana Pak? Mohon maaf. Dari Bogor. Wah, Wilujeng Dongkap Pak, Damang. Pegang ayat ini Pak, saya nggak kenal Bapak ya, tapi semoga ayat ini menjadi rema dalam kehidupan Bapak. Haleluya, Mazmur 112 ayat 1 dan 3 Pak. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya Bapak akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati, harta dan kekayaan ada dalam rumah Bapak, kebajikan tetap untuk selama-lamanya. Nah masalahnya bagaimana kita mau mengimani hal-hal tentang janji-janji Tuhan yang mengandung keajaiban Tuhan apabila di hati kita kosong melompong. Yang ada hanya tiktokan terus, drakor terus, sosmed berjam-jam. Tahu kan film Inside Out, udah nonton belum? Nonton. Nanti Johan bayarin, gak enak ujungnya. Apa yang menarik dari film itu Johan yang ada? Ini boleh gak saya sedikit kasih spoiler? Yang gak mau tutup telinga deh gitu kan. Buat saya pribadi soalnya gak apa-apa. Apa yang menarik dari Inside Out yang kedua saudara? Ini dengar nih ya. Korelasinya dengan nilai-nilai kebenaran Kristen banyak loh. Nontonlah ya. Ada banyak emosi-emosi baru tuh di sana. Anxiety, ya Caya, ennui, embarrassment. Saya pasti bilang my dad keren gitu ya. Di sana digambarkan dengan jelas kan, saat anxiety attack itu memang seperti itu. Menguasai emosi-emosi lainnya. Itu benar apabila kita cemas akan sesuatu. Kita cemaskan dan takuti akan sesuatu, hal itu justru akan terjadi loh dalam kehidupan kita. Pastor Dev, apa dasar firmannya? Mungkin Anda challenge saya, ada. Ayub 3 ayat 25, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Boleh takut? Pernah ada yang tidak pernah takut? Bukan manusia. Apa bukan manusia? Ya, bahasa Jawanya ya. Ya itu. Tapi jangan ketakutan. Takut yes, khawatir, tapi jangan penuh dengan kekhawatiran all the time. Itu dari spirit yang bukan dari Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan, apa tentang kecemasan, kekhawatiran. Nah yang ini tidak ada di Inside Out 2. Mungkin dia yang ketiga nanti ada. Kita nanti telepon produsernya ya, titip ayat ini. Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam apa? Doa dan permohonan dan ucapan syukur. Ayat 7 tahu? Ayat ini, hari teman-teman semuanya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, overthinking kita, akan dikalahkan oleh damai sejahtera Tuhan yang akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Boleh berpikir detil? Boleh, tapi kalau udah over dan over dan over, itu dari setan. Minta damai sejahtera Tuhan, sehingga pikiran kita, semua bilang, dingin lagi. Sehingga kita menjadi pribadi yang bukan reaktif, tapi proaktif. Yuk tepuk tangan sekali lagi. Saya udah kasih kata-kata ini di iCare kemarin. Kata-kata hari ini. Hanya orang yang bertuhan pasti akan bertahan. Karena ingat, seberat apapun kita punya kendala, hanya Tuhan yang punya kendali. Tuhan memberkati Anda semuanya.
Boleh tim musik masuk ya, singer standby di sana dulu. When God speak, wonder happen. When God speak, apa yang terjadi? Wonders yang terjadi. Aplikasinya, lihat ke depan, lihat saya teman-teman, aplikasinya baca Alkitab. Lihat kanan kiri bilang, bertobat yang belum jurnal Alkitab. Baca Alkitab, renungkan, bagikan, dan praktekkan. Ayo teman-teman semuanya ya di tempat ini. Mulai hari ini, katakan mulai hari ini. Semuanya bilang mulai hari ini. Saya berjanji akan melakukan dengan disiplin. Baca Alkitab dan melakukan jurnal. Dan taruh di grup leader I Care saya. Mulai hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Kalau saya tidak melakukannya, jawab sendiri. The same word that create this world, life in you and is speaking wonder for you. Firman yang sama yang menciptakan dunia ini tinggal di dalam kamu dan menyatakan keajaibannya untuk Anda. Ingat poin yang pertama, when God speak, wonders happen. Saat Tuhan berfirman, keajaibannya terjadi. Dan jangan lupa, semua bilang jangan lupa. Saat orang beriman memperkatakan firman-Nya, keajaiban Tuhan juga akan mengikuti kehidupannya. Beri tepuk tangan bagi dia sekali lagi. Ku yakin saat kau berfirman, saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh apa? oleh perkataan. Bukan oleh suamimu, istrimu, teman bisnismu, sahabatmu yang seringkali bikin kau ilfil dengan kata-katanya. Ku aman karena kau menjaga. Ayo semuanya bilang, ku kuat. Ku kuat karena kau menopang. Semua bilang, hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. angkat hati, angkat suaramu, katakan bagi Tuhan tidak ada mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, teman-teman imani ya, teman-teman imani. Amin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulih. When God speak, wonders happen. Kasih tepuk tangan buat para singers. Karena masih waktunya cukup panjang, tapi kamu di sini nggak apa-apa juga. Tolong kru kasih kursi dulu ya, buat mereka semua boleh duduk di depan. Kru kasih kursi dulu. Yang kedua, dan saya berjanji selesai dalam waktu 3 menit ini, insya Allah. Kasih semangat buat saya, teman-teman semuanya. Kok tepuk tangannya kayaknya garing begitu ya, pengen cepat selesai ya. When God speak, wonders happen. Tetapi yang kedua dikatakan when God creates, it's always up. When God creates, it's always purposeful. Saat Tuhan menciptakan, itu selalu memiliki tujuan. Hari pertama, cahaya dan kegelapan dipisahkan. Bayangkan ya, cahaya dan kegelapan dipisahkan. Hari kedua, langit terbentuk dengan memisahkan air. Hari ketiga, daratan kering, muncul vegetasi, mulai tumbuh. Hari keempat, benda-benda langit, matahari, bulan, bintang diciptakan untuk menyediakan cahaya dan menandai waktu. Hari kelima, kehidupan laut dan burung diciptakan. Hari keenam, hewan, darat, dan manusia diciptakan. Ada niatan, katakan ada niatan. Dari setiap elemen penciptaan dengan tujuan yang dipikirkan dengan matang. Ini yang saya katakan tadi, purposeful. Semua bilang purposeful. Saya nggak punya cukup waktu untuk menjelaskan. Saya yakin sekali kenapa Tuhan ciptakan cahaya duluan, kenapa nggak hewan darat duluan.
mendarat di mana, namanya juga hewan darat. Jadi aplikasinya gimana? Kalau cahaya, langit, daratan, benda langit saja diciptakan dengan niat dan tujuan. Dengar baik-baik. Lebih lagi hal-hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya dan saudara. Setiap cerita hidup, baca sama-sama 2-3. Setiap cerita hidup kita adalah desain yang direncanakan dengan niat dan pasti memiliki tujuan. Dan penciptaan kita, dari penciptaan kita mengerti bahwa suatu keajaiban adalah pathway untuk keajaiban selanjutnya. Jangan bilang kepada saya kalau gitu kita seperti robot dong, Kodev, Pastor Dev, semuanya sudah diatur dari sononya. No. Tidak seperti ini pengertiannya. Anda masih diberikan pilihan yang namanya adalah free will. Apa? Kehendak bebas. Orang tua yang kaya, yang berintegritas, mau didik anaknya, menjadi anak yang nanti kelak menjadi lebih baik dari orang tuanya. Dia ingin anaknya meneladani teladannya. Tapi kalau anaknya mau kesera-sera, mau mabok, narkoba, clubbing, ya mungkin orang tuanya hanya bisa menasihati. Tapi itu pilihan anaknya. Demikian juga Tuhan. Tuhan mau saya dan saudara memiliki panggilan yang maksimal dalam hidup Anda. Anda mau buang-buang waktu, Tuhan gak bisa cegat Anda. Tuhan hanya terus berbicara dalam relung hati Anda untuk Anda kembali ke jalan Tuhan sehingga engkau mengalami keajaiban-keajaiban Tuhan yang sempurna dalam hidupmu. Saya mengundang Catherine ya. Bisa maju ke depan di sini. Boleh diredupkan sedikit. Ada puisi yang Catherine mau baca bagi kita semuanya. Judulnya adalah Walk with God, One Wonder at a Time. Berjalanlah bersama Tuhan. Dalam setiap langkah demi langkah ada keajaiban Tuhan. Kasih semangat buat Catherine teman-teman. Mungkin hari ini engkau baru bisa melihat cahaya kecil, tapi kakimu masih berdiri di atas air. Pesannya adalah fokus dan pandanglah cahaya itu dulu. Selanjutnya, cahaya tetap bersinar dan pelan-pelan Tuhan mulai keringkan air di bawah kakimu. Tapi kamu melihat ke sekitar daratan yang kamu injak begitu kering karena tidak ada apa-apa yang tumbuh di atasnya. Pesannya adalah nikmatilah dulu tanah yang kering itu. Perlahan Tuhan mulai tumbuhkan tanaman-tanaman kecil di sekitarmu. Tapi kamu jadi lelah karena rasanya hari tidak pernah berganti. Kamu seperti terjebak di satu momen. Pesannya adalah setidaknya kamu bisa syukuri dulu tanaman yang ada sambil menunggu hari untuk berganti. Akhirnya hari berganti, malam menjadi pagi. Tapi kemudian kamu memandang ke langit dan bertanya, kenapa langit masih kosong? Pesannya adalah, mengapa tidak kamu nikmati dulu hangatnya cahaya matahari di pagi itu? Kemudian langit penuh dengan burung dan lautan dengan ikan. Nah, sekarang kamu sudah hidup di lahan yang begitu subur, dengan matahari yang hangat dan burung-burung yang berkicau di udara. Ikan-ikan bermunculan di kedalaman tertentu di laut yang megah nan luas. Makna apa yang kamu dapatkan? Ini, walk with God one wonder at a time. Tetaplah berjalan bersama Tuhan
selangkah demi selangkah, di sana pasti ada keajaiban. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan. Mungkin berdiri bersama-sama. Into your hand I commit again with all I am. Katakan, for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. I walk with you, katakan bersama-sama. I walk with you wherever you go, through tears and joy. I trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever. Jemaat saja katakan, Jesus, Jesus, you're the reason that I live, the reason that I sleep, with all. Ayo kita satu hati dalam doa. Ingat ya dua hal ini, when God speak, wonders happen. Saat Tuhan berfirman, keajaiban terjadi. When God creates, is always purposeful. Saat Tuhan menciptakan selalu memiliki tujuan. Hari ini, bahkan mungkin selama ini, hidup kita selalu kalah dan kalah dan kalah terus. Gagal lagi dan gagal lagi dan gagal lagi. Terpuruk lagi dan semakin dalam semakin terpuruk lagi. Tuhan bilang begini, stop mengasihani diri sendiri. Bangkit dan penuhi hatimu dengan firman. Bangun kebiasaan merenungkan akan firman-Ku, kata Tuhan. Dan mulai perkataan firman-Ku atas hidupmu. Lihat, Roh Kudus-Ku akan menyatakan hal-hal yang ajaib terjadi atas hidupmu. Jangan kecil hati. Buluh yang patah terkulai tidak akan Tuhan putuskan. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Siapapun Anda yang tengah mengalami hal yang demikian dalam hidupmu, angkat tangan saja dimanapun kau berada. Saya mau berdoa bagi Anda pada hari ini. Siapa lagi? Siapa lagi? Dan bagi Anda yang hilang tujuan hidup, yang mengaku tidak punya visi, gairah dan rencana yang pasti bagi hidupmu, sehingga dari waktu ke waktu kau terombang-ambingkan dengan hal-hal buruk dan penuh dengan kesia-siaan, Tuhan bilang kepada saya, Mazmur 139 ayat 14, bersyukurlah kepada Tuhan oleh karena kejadianmu dahsyat dan ajaib. Apa yang Tuhan buat, dan biarlah jiwamu benar-benar menyadari. Lihat, aku telah melukiskan engkau, kata Tuhan, di telapak tanganku. Aku telah mengukir kamu di kedua belah telapak tanganku. Bangkit, alami wonders yang daripadaku. Masa depanmu ada dalam genggamanku, kata Tuhan. Angkat tangan saja, kedua tangan, dan katakan kepada Tuhan lewat lagu ini, Jesus I believe. Katakan. Siapa lagi angkat tangan, teman-teman? Jesus I belong to you. You're the reason that I live. Kepada Tuhan angkat tangan. Katakan Jesus. Jesus I believe. Yes. Yes Lord. Jesus I belong
To you, you're the reason that I live. The reason that I Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason. You're the reason that I live. The reason that I see with all. Tuhan, aku berdoa buat tangan-tangan yang terangkat pada hari ini. Tuhan, menjamah apapun Tuhan kebutuhan dan keberadaan mereka. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin mulut mereka penuh dengan Tuhan Yesus tanpa sadari kutuk, sumpah serapah, makian. Hal-hal yang negatif keluar dari hati dan keluar dari mulut mereka, memperkatakan hidup mereka, keluarga mereka, usaha mereka, pelayanan mereka. Tuhan, hidup mereka pribadi aku cabut di dalam nama Yesus. Taruh firman kebenaran-Mu dalam hati-hati mereka mulai hari ini. Berikan kerinduan untuk mereka menggemari firman Tuhan, dan mereka boleh melihat apa yang mereka perkatakan firman terjadi, tanda-tanda ajaib dalam hidup mereka. Mereka mengangkat tangan, hamba tidak tahu apa yang mereka tengah butuhkan. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Segala roh keterpurukan aku cabut di dalam nama Yesus, digantikan untuk mereka terus naik, terus naik, terus naik dan tidak turun. Aku berdoa buat kehidupan mereka yang tanpa visi, kehilangan semangat hidup, hanya menjalani hari demi hari dengan rutinitas saja, hanya membawa badan ke gereja ini tanpa ada koneksi dengan Tuhan. Minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun mereka jalani, sehingga kehidupan mereka menjadi morat-marit dalam kehidupan mereka. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, aku percaya mereka ada di dunia ini bukan hanya untuk memenuhi dunia ini, tetapi ada purpose Tuhan, ada tujuan Tuhan. Berbicara Tuhan, firman ini mendarat di hati mereka, dalam perenungan mereka, di rumah, di kamar mereka. Berbicara Tuhan, sehingga mereka tidak lagi menjadi pribadi yang selalu kalah, mengasihani diri sendiri. Tuhan Yesus, krisis dalam identitas diri mereka. Tapi mulai hari ini, ayo imani ya Bapak Ibu, mulai hari ini Tuhan menaruh kembali satu ketajaman dalam telinga rohmu untuk mendengar apa yang Tuhan mau untuk kau lakukan hari demi hari. Dan dalam waktunya Tuhan, semuanya akan Tuhan buat menjadi indah. Sabar sebentar lagi Bapak Ibu, ini Tuhan taruh di hati saya, sabar. Memang gak mudah untuk melewati proses, sakit benar. Tetapi saya percaya tidak ada satupun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu tanpa tujuan yang baik dari Tuhan. Anda yang mengangkat tangan, terima di dalam nama Tuhan Yesus kekuatan yang baru dari Tuhan mulai hari ini. Ingat, waktu Tuhan berbicara, keajaiban terjadi. Waktu Tuhan menciptakan, Dia memberikan tujuan yang pasti dalam hidupmu. Diberkatilah engkau yang mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan bersama-sama. Silakan duduk, Tuhan memberkati Anda semua. Nyambut mungkin untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini, bahkan juga yang mungkin ikut live streaming di YouTube. Welcome home, selamat datang dan terima kasih sudah beribadah bersama kami di sini. Saya berharap kita bisa bertemu secara langsung, atau juga Bapak Ibu yang mungkin ada di tempat ini, kita boleh bertemu lagi di minggu depannya untuk sama-sama kita boleh dipenuhi lagi dengan firman Tuhan yang baru setiap minggunya. Dan kemudian yang kedua, saya juga mau mengajak Bapak Ibu semua mungkin yang ingin mengikuti kelas. Nah, tapi sebelumnya apa sih kelas CGSL itu? Nah, IFJF Jogja itu memiliki satu kelas, yaitu CGSL atau Come, Grow, Serve, Lead. Nah, mungkin untuk Bapak Ibu yang kemarin sudah mengikuti kelas Come, kelas Grow, ini ada kelanjutannya, yaitu kelas Serve tanggal 21 Juli 2024 yang akan kita lakukan juga di tempat ini. Nah, kelas Serve itu apa sih? Di sini nanti kita akan sama-sama belajar tentang karunia-karunia rohani yang ada dalam hidup kita yang udah Tuhan kasih, atau juga hal-hal yang kenapa sih kita harus mempersembahkan hidup kita untuk melayani Tuhan. Nanti di situ akan dikupas secara lengkap, dan untuk Bapak Ibu yang mau bergabung silahkan nanti bisa menghubungi sekretariatan gereja. Dan yang terakhir, saya juga mau mengajak Bapak Ibu semua untuk kita boleh sama-sama memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita mau memberikan persembahan. Persembahan bisa dilakukan melalui amplop yang mungkin Bapak Ibu sudah terima masing-masing.
Kalau ada yang belum menerima amplop mungkin boleh melambaikan tangannya, nanti tim Usher akan memberikan amplop. Dan yang kemudian kita juga bisa memberikan persembahan lewat QR Code yang ada tertera di layar. Nah untuk itu mari kita boleh sama-sama mempersiapkan yang terbaik, kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk semua hal yang boleh kami dapatkan minggu ini Bapa. Sebentar Tuhan kami akan memberikan yang terbaik, Tuhan yang memberkati tangan-tangan yang memberi, Tuhan berikan berkat yang berkali-kali lipat lagi Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyambut berkat-Mu dengan penuh sukacita, haleluya, amin. Selamat memberi. Kaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Angkat kedua tangan kita waktu engkau baik-baik mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan hari ini dan melakukan dalam kehidupanmu. Demikian janji Tuhan, apapun yang dikerjakan tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Engkau terus naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Bersatu jalan iblis menyerangmu, bertujuh jalan mereka akan lari dari hadapanmu. Bapak Ibu sekarang terimalah iman, kasih dan pengharapan daripada Roh Kudus, damai sejahtera daripada Tuhan, hari ini lagi, bahkan sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yang menerima berkat yang terbaik dari Tuhan katakan amin. Selamat siang, happy Sunday everybody. Tuhan memberkati Anda semuanya.